mempermudah pergerakan tulang. Jadi tidak ada osteofit, itu ganjalan-ganjalan pada tulang. Jadi itu fungsi dari tulang rawan, menyokong jaringan lunak, otot atau segala macam, untuk pertumbuhan tulang panjang. Kemudian itu pada persendian, mempermudah pergerakan tulang. Jadi itu 3 fungsi dari tulang rawan. Kemudian struktur umum dari tulang rawan, juga ada matriks ekstraselulernya, ada rongga-rongga, lakuna-lakuna yang mengandung sel tulang rawan atau kondrosit. Kalau sel tulang rawan yang muda namanya kondroblas. Kalau sel tulang rawan yang tua, kondrosit. Kemudian sifat dari tulang rawan avaskuler. Jadi tidak ada pembuluh darah, ya. Tidak ada pembuluh darah pada tulang rawan. Jadi hanya mendapat zat makanan melalui difusi dari kapiler penyambung longgar. Tadi waktu kita bicara penyambung longgar, ada kapiler-kapiler untuk memberi makan tulang rawan, tulang, dan otot. Juga cairan sinovial dan kapung sendi. Sifat kedua lagi tidak mempunyai saraf. Jadi tidak ada saraf pada tulang rawan. Ya. Tidak mempunyai pembuluh limfa. Jadi sifat tulang rawan tidak ada pembuluh darah, tidak ada pembuluh limfa, tidak mempunyai saraf. Kalau kita perhatikan ini gambar yang di atas itu kita perhatikan dulu matriks ekstraselulernya. Dia itu homogen, ya, homogen matriks ekstraselulernya. Kita melihat dulu dari luar ke dalam. Ini yang merah ini perihondrium, ya. Merah ini perihondrium. Ini sel lemak uni, ya, lemak univakuler, unilobuler atau univakuler. Ini perihondrium. Ini kondroblas, lapisan kondroblas, ya. Kemudian ini lapisan kondrosit. Ini perihondrium, lapisan kondroblasnya. Ini sel-sel kondroblas yang muda. Kemudian sel-sel yang tua di sini, lapisan kondrosit. Saya tanya, pertumbuhan tulang rawan dari luar ke dalam atau dalam keluar? Usain, pertumbuhan tulang rawan dari luar ke dalam atau dalam keluar? Tapi dok dari dalam keluar dok tapi. Dari dalam keluar. Siapa yang lain lagi jawabannya? Dok. Ya, Hidayat Nur Angelia. Putri Wulandari. Hidayati. Apa jawabanmu? Pertumbuhan tulang rawan dari apa? Dalam keluar atau luar ke dalam? Jadi pertumbuhan tulang rawan itu dari luar ke dalam. Dia bertumbuh dari perihondrium, ya. Ini perihondrium terdiri 2 lapis. Lapisan luar itu lapisan fibrosa. Itu menjadi lapisan sel fibroblas. Dari perihondrium jadi lapisan fibrosa menjadi fibroblas. Sebelah dalamnya itu lapisan kondrogenik. Itu menjadi sel-sel kondroblas, ya. Jadi sebelah dalam perihondrium itu namanya lapisan kondrogenik, itu bertumbuh jadi sel-sel kondroblas.
Sel kondroblas tumbuh jadi kondrosit. Jadi tulang rawan tumbuh dari luar ke dalam. Kalau rambut tumbuh dari dalam keluar ke dalam, Husain. Tapi dok, Rambut tumbuh dari dalam keluar atau luar ke dalam? dari dalam keluar dok. Tapi Dari dalam keluar. Bagaimana kira-kira kalau misalnya rambut tumbuh dari luar ke dalam? Apa akibatnya? Siapa yang rugi? Hidayati, siapa yang rugi Hidayati kalau rambut tumbuh dari luar ke dalam? Kalau cewek ini ceritanya. Apa akibatnya sama wanita kalau rambutnya tumbuh dari luar ke dalam? Kepalanya gundul, tidak ada rambut. Rambut tumbuh ke dalam. Ya? Jadi yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Hidayati, wanita. Kalau Husain, kalau rambut tumbuh dari dalam ke luar, dari luar ke dalam, siapa yang rugi? Husain. Kalau laki-laki. tapi dok, yang punya rambut dok. Tapi Yang punya rambut, tidak ada rambut lagi, gundul. Siapa lagi yang rugi? Barber, bukan cukur. Tidak ada mata pencarian tuh. Siapa yang mau cukur, tidak ada rambut. Wanita, siapa yang rugi? Hidayati. Siapa yang rugi? Hidayati. Wanitanya tidak ada rambut. Tidak ada lagi orang ke salon. Rambutnya tidak ada. Ya. Itu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini dia serabut-serabut kolagen, ya. Dia punya matriks ekstraseluler pada lapisan kondrositnya. Jadi kira-kira tulang rawan apa ini? Serabut kolagen pada matriks ekstraselulernya pada lapisan kondrosit. Jadi tulang rawan hialin dengan tulang rawan elastis, kalau melihat perihondrium saja dengan lapisan kondroblas, tidak bisa dibedakan, sama. Hanya berbeda pada lapisan kondrositnya. Ya, pada lapisan kondrosit. Itu. Ini bedanya. Di sini perihondrium dengan lapisan kondroblas, hialin dengan elastis sama. Ya, sama. Ya, supaya diperhatikan. Ini hanya berbeda pada lapisan kondrositnya. Ini lapisan kondrosit. Ada sel lacuna, ada sel-sel kondrositnya ini. Ada sel yang masih punya inti, ada yang tidak. Jadi ini tulang rawan hialin. Jadi matriks ekstraseluler pada lapisan kondrositnya serabut kolagen. Nah, ini kita lihat ini dibesarkan pada lapisan kondrositnya. Serabut kolagennya itu kalau diwarnai serabut kolagen itu polos ya, putih, abu-abuan ya. Tidak kelihatan serabutnya. Hialin, serabut kolagen ya. Sedangkan pada tulang rawan elastis itu di sini terdiri dari serabut elastis, ya,
serabut elastis. Jadi ini tidak bersih pada matriksnya. Jadi kita kenal tiga jenis tulang rawan: hialin, elastis, fibrocartilago. Pada tulang rawan elastis itu, sekarang kita masuk pada hialin dulu. Banyak didapati pada ujung ventral iga, pada larynx, trachea, bronchus. Pada traktus respiratoris itu merupakan tanda khas adanya tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin pada larynx, trachea, bronchus ya. Pada permukaan sendi tulang, pada janin anak-anak yang sedang tumbuh. Jadi dia tulang rawan hialin menjadi tulang dewasa ya. Ini di mana ditemukan ya tulang rawan hialin. Kemudian gambaran mikroskopis, di sini gelnya amorf mengandung glikosaminoglikan, asalnya dari karbohidrat, membentuk kompleks dengan protein berupa proteoglikans. Glikosaminoglikans ini terdiri asam hyaluronat, kondrosin sulfat, 6 sulfat, keratan sulfat. Apa yang sudah dapat keratan sulfat ditemukan di mana? Sudah cari belum? Keratan sulfat ditemukan di mana? Dicari ya, keratan sulfat ya. Kemudian di dalam gel mengandung serabut kolagen halus. Jadi ini kita tahu pada matriks ekstraseluler dari tulang rawan hialin itu terdiri serabut kolagen halus tipe 2 dengan ukuran sangat halus. Diameternya 10 sampai 100 nanomikron. Dalam preparat histologi kita lihat serabut kolagen tidak dapat dibedakan dengan zat amorf karena ukurannya halus. Indeks biasnya sama dengan indeks bias zat amorf interseluler. Jadi indeks bias serabut kolagen itu sama dengan indeks bias zat amorf interseluler. Jadi indeks bias itu dari kolagen sama bajunya dengan tuan rumah. Indeks bias zat amorf interseluler. Kolagen dalam matriks 40 sampai 70%. 50% organik berupa gel, terdiri atas proteoglikan yang hidrofilik kental. Jadi kalau ditanya kenapa serabut kolagen tidak terlihat pada matriks ekstraseluler, maka jawabnya ukuran serabut kolagennya itu halus. Yang kedua, indeks biasnya sama dengan indeks bias zat amorf interseluler ya. Jadi itu sehingga kamu tidak lihat tidak kelihatan ya, homogen. Dilihat homogennya. Nah itu. Kamu lihat homogen ya, ini putih karena indeks bias dari matriks sama dengan indeks bias serabut kolagen. Ini sel lakuna ya, dalam satu sel isogen dalam satu lakuna. Ya. 2 sel ya, sel isogen. Jadi sel isogen hanya ditemukan pada lapisan kondrosit. Kita lihat ada 3 sel, ada 2 sel ya. Itu tidak dilihat pada lapisan kondroblas yang mudah. Kemudian kolagen tipe 2 dan proteoglikan dihasilkan oleh sel kondrosit. Protein dalam matriks berupa kolagen tipe 2, kondronektin, kondrokarsin, itu di dalam matriks ya. Dengan pewarna He, matriks terlihat biru pucat, hampir tidak terpulas warna. Daerah sekitar sel kondrosit yang lebih gelap disebut matriks teritorial atau kapsular ya. Jadi dia terlihat gelap itu kalau kita lihat ini daerah yang gelap ini, yang agak gelap ini disebut kapsular itu.
atau matriks teritorial yang lebih gelap itu di pinggir-pinggirnya, ya, itu namanya matriks teritorial. Ini sifatnya basofilik kuat, metakromatik, reaksi positif. Kemudian itu materi cairan jaringan dapat tidak mempunyai pembuluh darah, pembuluh limfa. Sel tulang rawan itu kondrosit terletak di dalam lakuna primer. Bila kondrosit membelah, maka dia terdapat dalam 2 atau 4 sel, disebut sel isogen atau sel NES. Jadi kita lihat ini gambar ini sebenarnya tidak kelihatan ini matriks. Kebetulan dari buku ini dia terlalu lebih barangkali warna merah, dia gambar merah. Sebenarnya tidak kelihatan ini. Putih saja ya matriksnya. Ini perihondrium. Ini kepalanya di bawah. Perihondrium, ini lapisan kondroblas, ini lapisan kondrosit. Kita lihat itu sel NES ya, sel NES itu 3 sel. Ini sel NES 2 sel, beberapa sel NES, sel isogen itu beberapa kondrosit terdapat dalam satu sel lakuna. Terdapat dalam satu lakuna ya. Kemudian lakuna ini lapisan kondroblas, ini perikondriumnya. Jadi sebelah dalam itu namanya kondrogenik. Yang sebelah luar itu lapisan fibrosa, fibros layer ya. Perihondrium itu dua lapis. Kondrosit mensekresi substansi interseluler, membentuk sekat tipis di antara sesama sel sehingga terletak dalam lakuna sekunder. Lakuna sekunder sel NES ini terdapat di dalam lakuna primer. Ukuran dari selnya bervariasi. Kondrosit muda agak gepeng, yang matang besar bulat ya. Jadi ini sel kondrosit. Kemudian sel tulang rawan inti bulat 1-2 nukleoli, sitoplasmanya glikogen, lemak, dan itu. Perihondrium sendiri 2 lapis. Lapisan dalam, lapisan kondrogenik. Ini menjadi sel-sel kondroblas. Ya. Sedangkan luar, lapisan fibrosa. Ini menjadi sel fibroblas. Menghasilkan kolagen sehingga tulang rawan bentuk. Pertumbuhan tulang rawan, ini pertumbuhan intersisial, mitosis. Bisa juga aposisional, cara diferensiasi. Ya. Jadi ini pertumbuhan tulang rawan 2 cara, intersisial cara mitosis, aposisional dengan diferensiasi. Sekarang tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini terutama ditemukan pada daun telinga, dinding meatus acusticus externus, tuba auditory tahi, telinga ya, epiglottis, sebagian larynx. Jadi larynx itu ditemukan adanya tulang rawan elastis. Juga epiglottis ya, tandanya ada tulang rawan elastis. Matriksnya itu banyak serabut elastis. Kolagen tipe 2 dengan serabut elastis yang banyak. Sehingga gambarannya itu kelihatan yang masih bisa kalau bilang ini matriksnya ya, karena ini ada serabut elastis. Ini kalau kita lihat perihondrium sampai lapisan kondroblasnya sama tadi, hialin dengan elastis sehingga susah dibedakan. Hanya berbeda pada lapisan kondrogen, lapisan kondrosit. Di sini serabut elastis, sedangkan tulang rawan hialin serabut kolagen.
Ini tulang rawan yang ketiga, tulang rawan fibrosa atau fibrocartilago. Di sini tulang rawan ini tidak mempunyai perihondrium. Jadi yang lain tadi mempunyai perihondrium, sedangkan tulang rawan fibrosa tidak mempunyai perihondrium. Di mana ditemukan tulang rawan fibrosa pada annulus fibrosus discus intervertebralis, symphysis pubis, tempat melekat tendo pada tulang rawan. Jadi ini tulang rawan fibrosa ditemukan pada annulus fibrosus discus intervertebralis, symphysis pubis, tempat melekat tendo pada tulang rawan. Mikroskopisnya serabut di sini tanda khas dari tulang rawan fibrosa tidak mempunyai perihondrium. Di sini juga terdiri serabut kolagen kasar teratur, ya, serabut kolagen kasar teratur. Sedangkan serabut kolagen kasar tidak teratur ditemukan pada tali pusat funiculus umbilicalis. Ya. Jadi serabut kolagen kasar tidak teratur ditemukan pada tali pusat. Jadi waktu kamu lihat mikroskop itu, tali pusat itu serabut kolagen kasar tidak teratur, ya, pada funiculus umbilicalis. Di sini serabut kolagen kasar teratur, kurang seluler, sel kondrositnya tersebar jarangnya, matriksnya basofil, tidak mempunyai perihondrium. Ini salah satu tanda dari tulang rawan fibrosa tidak mempunyai perihondrium. Nah, sekarang kita mau lihat tulang, ya. Tulang itu termasuk tulang dan tulang rawan masuk apa di pembagian jaringan ikat? Bersifat tulang dan tulang rawan masuk apa pada pembagian itu? Desain. Jaringan ikat khusus, tidak ada sifatnya, ya. Tadi lemak itu retikuler itu masuk jaringan ikat bersifat khusus, ya. Ini jaringan ikat khusus. Jadi ini tulang rawan ini jaringan ikat khusus. Fungsinya kerangka tubuh, penyokong, pelindung, pembentuk darah. Kita tahu tulang itu tempat pembentukan sel-sel darah, ya, eritrosit, leukosit, monosit, limfosit. Tidak, limfosit tidak. Leukosit, trombosit, eritrosit, ya. Sedangkan limfosit pada organ limfoid. Jadi itu pembentuk darah. Kemudian strukturnya juga terdiri dari matriks dan sel. Jadi ini sel tulangnya. Matriksnya itu, matriks tulang itu terdiri dari bahan organik, 90% dari serabut kolagen tipe 1, sedikit tipe 5. Dengan HE terlihat merah muda atau warna merah. Kemudian 10% terdiri unsur amorf. Unsur amorf itu kondroitin sulfat, asam hyaluronat, glikoprotein. Sedangkan protein non-kolagen yaitu osteonektin dan osteokalsin. Jadi ini bahan-bahan organik, ya, bahan-bahan organiknya. Kemudian mineralnya, bahan-bahan anorganik, mineral, yaitu kalsium dan fosfor. Itu banyak hidroksi apatit, antara R dengan K ada O, hidroksi apatit, bikarbonat, sitrat, magnesium, kalium, natrium, dan Zn. Zinc, kimia, Zn, ya. Sel-sel tulang yang muda namanya osteoblast. Ini unsur organik matriks, nukleasi mineral tulang. Yang muda osteoblast, kemudian ada yang tua osteosit, ada juga sel yang bersifat makrofag namanya osteoklast, ya, osteoklast. Jadi 3 macam sel tulang.
Sedangkan sel tulang rawan 2, kondroblast, kondrosit. Di sini osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Kemudian bentuk selnya dari osteoblast ini aktif, relatif besar, bulat, poligonal, inti eksentris. Sitoplasma sangat basofilik, banyak GR-nya, tidak aktif, gepeng, sitoplasmanya kurang basofilik. Jadi kalau kita lihat yang tidak aktif lagi, gepeng, sitoplasma kurang basofilik. Kemudian osteosit. Osteosit ini sel tulang yang sudah tua, itu memelihara matriks dan membebaskan kalsium. Jadi ini fungsinya memelihara matriks dan membebaskan kalsium. Letaknya pada lakuna pada matriks. Kita lihat itu nanti terdapat di dalam lakuna pada matriks, ya. Dihubungkan melalui kanalikuli. Jadi osteosit dengan osteosit 1 dengan osteosit 2 dihubungkan melalui kanalikuli. Kanalikuli sama dengan HP-nya juga, tapi tidak pakai kabel dia, ya. Kalau HP-nya kita kan ini tidak pakai kabel, ya. Bentuk lebih kecil dari osteoblast. Jadi osteosit itu bentuknya lebih kecil, motil, bergerak, mempunyai cabang sitoplasma yang banyak, sitoplasmanya kurang basofilik, dengan elektron mikroskop mengandung GR atau Golgi, kromatin inti. Dan ini tidak mungkin kita lihat karena dengan elektron mikroskop, ya. Osteoklas, ini yang saya bilang tadi, dia intinya banyak, osteoklas, dia terdapat dekat permukaan tulang. Namanya tempatnya itu lakuna hosit. Lakuna hosit. Jadi dia tidak terdapat di dalam tulang, tapi dekat permukaan tulang. Di pinggir, ya. Pinggir. Sifatnya fagosit mononuklear. Jadi dia bersifat makrofag. Apa fungsi dari osteoklas? Mengatur kadar serum kalsium. Mengatur kadar serum kalsium. Ya, mengatur kadar serum dan kalsium itu dengan bantuan parathormon dan kalsitonin. Sitoplasmanya asidofilik, mengandung mitochondria, badan Golgi, lisosom, dan GR. Dia itu bersifat makrofag, letaknya di lakuna hosit. Letaknya di lakuna hosit. Macam-macam tulang. Tulang itu dibagi, ada tulang spongiosa yang berongga, ada juga tulang padat kompakta, ya, berongga, spongiosa. Kemudian ada juga menurut umurnya ada tulang primer yang masih muda, ada tulang sekunder, ya. Itu. Kemudian tulang yang belum dewasa atau primer itu, di sini osteositnya banyak, mineralnya kurang. Tulang berupa anyaman, matriksnya basofilik, dikelilingi oleh tulang dewasa. Bersifat sementara. Jadi tulang primer ini bersifat sementara. Nanti bertumbuh jadi tulang dewasa. Pada waktu penyembuhan fraktur tulang, itu terbentuk dulu tulang primer. Lama-lama mengeras menjadi tulang dewasa, ya. Pada tumor tulang juga begitu, mencekuk karena tumbuh tumor. Pertama tumbuh itu tulang primer. Tulang dewasa, tulang sekunder. Tulang sekunder itu mempunyai lamel-lamel, ya. Sedangkan tulang primer tidak mempunyai lamel, ya. Matriks asidofil. Tadi pada tulang primer itu yang matriksnya basofil, jadi beda. Sedangkan pada tulang sekunder matriks asidofil, osteositnya kurang,
tersebar merata terdapat di dalam lakuna yang gepeng. Sedangkan di sini osteositnya banyak. Ini osteosit kurang ya. Jadi beda tulang primer dengan tulang sekunder. Ini saudara bisa lihat. Kemudian lamel-lamel. Lakuna kecil, jalan-jalan dari itu dihubungkan oleh kanalikuli. Osteosit hidup menempati lakuna-lakuna di dalam lakuna ya. Duluran osteosit yang halus mengisi kanalikuli. Jadi itu atas serat-seratnya ada serat-serat sarpei, dia mengisi rongga-rongga kanalikuli. Nah, ini kita perhatikan ada tulang kompakta, tulang sekunder, ada lamel-lamel. Kemudian kalau kita lihat ini kanalis Haffers, ini inti daripada lamel-lamel ini, ya kanalis Haffers. Kemudian ada yang tegak lurus keluar dari Haffers, disebut kanalis Volkmann. Nah, ini juga seperti pentungan ini Volkmann. Atau badan ikan lomba-lomba juga itu Volkmann ya. Atau shower ini, shower kamar mandi ini juga namanya Volkmann ini ya. Atau ini gagang telepon ya. Ini gagangnya ini Volkmann menghubungkan dua kanalis Haffers. Kemudian lamel-lamel yang mengelilingi kanalis Haffers itu namanya lamel-lamel konsentris dari Haffers ini. Lamel-lamel konsentris dari Haffers. Jadi ini lamel konsentris. Kemudian ada lamel-lamel yang sudah tidak mempunyai Haffers, ya, lamel-lamel yang tidak mempunyai kanalis Haffers. Seperti ini kita lihat ini. Nah, itu lamel-lamel interstitial ini, ya. Tidak ada kanalis Haffersnya, namanya lamel-lamel interstitial di antara lamel-lamel interstitial ya. Jadi ini tidak ada lamel konsentrisnya. Jadi ini semua ini Volkmann ya. Haffers ya. Kemudian kita kenal ada 4 macam lamel-lamel. Lamel-lamel konsentris dari Haffers, lamel interstitial, ada lamel general luar, lamel general dalam. Ya. Jadi seperti tapak atau trapesium. Lamel general dalam itu kepalanya trapesium. Kemudian lamel general luar itu dasarnya trapesium, lebih luas kontaknya ya, alasnya. Jadi alasnya itu lamel general luar, sedangkan dalamnya atasnya itu lamel general dalam. Sama dengan kapak. Kapak itu bagian tajamnya itu luar ya. Jadi 4 macam lamel. Kemudian lamel-lamel pada tulang kompakta itu lamel general luar, lamel general dalam, ya, cerita. Kemudian lamel sistem Haffersi, lamel interstitial, ada 4 macam lamel. Ya. Sedangkan tulang sponyosa, sedikit lamelnya tidak tersusun menjadi sistem Haffers. Jadi saluran pada tulang kompakta, kanalis Haffers, dikelilingi lamel yang tersusun konsentris, berisi pembuluh darah. Jadi apa saja isi dari kanalis Haffers, yaitu ada pembuluh darah, ada saraf, ada jaringan ikat. Ini kanalis Haffers ini dapat berhubungan dengan rongga sumsum yang lainnya. Sehingga kalau ada infeksi di dalam tulang, itu sudah susah diproteksi lagi. Karena dia menjalar infeksinya di dalam sumsum. Jadi suatu rongga, ya, rongga sumsum. Bungkus luarnya namanya periosteum. Saluran Haffers itu dapat berhubungan dengan yang satu melalui kanalis Volkmann. Kanalis Volkmann sendiri dibungkus oleh 2 membran, periosteum luar dan endosteum dalam.
Periosteum itu merupakan pembungkus dari tulang, merupakan membran jaringan ikat vaskuler, menutupi permukaan luar dari tulang. Periosteum terdiri dari lapisan luar relatif tebal, lapisan dalam osteogenik. Jadi hampir sama dengan tadi tulang rawan ya. Lapisan dalam osteogenik dan osteogenik ada serat Serpei. Sedangkan endosteum itu hanya satu lapis. Jadi endosteum itu hanya satu lapis. Sedangkan periosteum itu dua lapis dan luar. Nah, sekarang kita lihat ini osifikasi intramembranosa, tulang-tulang primer, ya. Jadi pertulangan cara terjadi dari jaringan mesenchim. Jadi itu pertumbuhan tulang primer itu asalnya dari jaringan mesenchim. Jaringan mesenchim berubah menjadi sel fibroblast. Sel fibroblast berkumpul dalam satu tempat yang itu namanya spikula. Ini berkumpul di dalam satu spikula, ya. Spikula ini namanya, ya. Kemudian beberapa spikula ini bergabung jadi satu menjadi tulang primer. Jadi pertumbuhannya dari sel tulang primer itu asalnya dari sel mesenchim menjadi sel fibroblast. Beberapa sel fibroblast berkumpul menjadi spikula. Spikula ini bertumbuh menjadi sel progenitor, ya, sel progenitor, kemudian sel tulang rawan yang muda, ya, dan jadi sel tulang yang tua. Jadi terjadi di dalam jaringan mesenchim yang vaskuler dimulai menjelang akhir bulan kedua kehamilan pada tulang pipi, kranial, mandibula, clavicula. Jadi ini clavicula, kranial, ini asalnya dari pertulangan primer, ya, tulang intramembranosa. Jaringan tulang yang belum mengalami kalsifikasi menjadi pratulang, sedangkan osifikasi ini tadi intramembranosa, tulang primer, ya. Sedangkan osifikasi enkondral itu pertumbuhan tulang dari tulang rawan hialin sebagai model, ya. Jadi kita tahu pertulangan enkondral asalnya dari tulang rawan hialin sebagai model, ya. Model tulang rawan hialin berubah menjadi tulang. Jadi ini bertanggung jawab pada pembentukan tulang pendek dan tulang panjang. Jadi ini osifikasi enkondral. Sedangkan yang intramembranosa pada clavicula, daerah-daerah mandibula, daerah kepala, ya. Kranial, mandibula, clavicula, ya. Terdiri dua proses, hipertrofi dan destruksi kondrosit, sehingga terjadi lakuna. Tunas osteogenik terdiri dari prekursor osteogenik dengan kapiler darah menembus ruang yang ditinggal kondrosit dan mengalami degenerasi. Jadi kita lihat itu pertumbuhan dari tulangan enkondral itu mulai yang pakai zone 1, 2, 3, 4, zone 5, ya. Sekarang zone 5, zone penulangan. Zone penulangan, ya. Jadi ada 5 zone. Kalau dulu hanya 4, sekarang 5. Zone penulangan. Sinostosis namanya, ya. Pertumbuhan tulang panjang, jaringan tulang yang pertama kali dibentuk dengan cara osifikasi intramembranosa di dalam peritoneum mengelilingi diafisa, pusat oksigen terjadi dalam diafisa, pertumbuhan secara longitudinal meluas ke arah epifisa.
Sedang sekunder itu secara radier, ya, kebanyakan terjadi sesudah lahir. Jadi tulang itu asalnya dari model tulang rawan hyaline. Ini kita lihat mulai dari zona 1. Zona 1 ini dilihat itu sel-sel tulang rawan masih berhamburan. Ini terlalu teratur ini. Sebenarnya dia tidak teratur letaknya. Kemudian itu tulang rawan itu ini ada pembuluh darah, ya, ada pembuluh darah. Ini ada pembuluh darah, namanya juga tulang rawan embrional. Beda dengan tulang rawan biasa, embrional ini ada pembuluh darah, ya. Kemudian ini bertumbuh, mengatur diri. Ini zona proliferasi. Jadi ini zona 1 ini zona istirahat, ya. Ini zona resting, ya, istirahat. Ada kapiler, ini zona proliferasi, kemudian sel-sel tulang ini sudah bisa mengatur diri, ya, sudah pintar mengatur diri. Kalau ini anak TK tidak tahu baris berbaris berhamburan, ya, ada tempat air minumnya, ada kapiler. Sedangkan ini sudah kelas 5, kelas 6, zona proliferasi. Ini barangkali kelas 3 SMA sudah mau ujian UAS, ujian sekolah, ya, masuk perguruan tinggi. Ini zona maturasi. Kemudian zona 4 kalsifikasi. Nah, ini sudah mahasiswa dia. Ini kalsifikasi, pengapuran, ya. Jadi ini kadang-kadang mahasiswa itu demo tinggalkan kampus. Ini dimasuki oleh osteoklas. Dimasuki osteoklas, ini sel-sel tulang ini kondrositnya dimakan sama osteoklas, dihabisi. Mungkin yang tinggal itu osteoklas yang perempuan, ya. Osteoklas laki-laki barangkali pergi demo semua. Bukan osteoklas, kondrosit, ya. Jadi kondrosit yang wanita 3, sedangkan kondrosit yang pria itu keluar demo. Masuklah osteoklas yang makan semua yang tinggal di dalam. Ditimbung kampusnya, pengapuran, ya, kalsifikasi. Ini dibentuklah trabekal tulang. Sehingga ini disebut zona 5, zona sinostosis atau zona penulangan. Jadi beberapa buku hanya sampai di zona 4, tapi sekarang buku yang baru sudah pakai zona 5. Ini osteoblast, sel-sel tulang muda, nanti tumbuh jadi sel tulang osteosit. Jadi inilah 5 zona dari pertulangan enkondral, ya. Asalnya dari tulang rawan. Jadi tulang tulang rawan dewasa. Tulang dewasa itu asalnya dari tulang rawan embrional, ya. Tulang rawan itu tumbuh. Sedangkan zona proliferasi, zona kedua ini ceritanya mengandung kondrosit terus membelah, menghasilkan kondrosit baru, ya. Kondrosit istilahnya belum ada osteosit, ya. Masih kondrosit ini. Terbentuk kolom-kolom, jadi pintar berbaris, merupakan tumpukan logam, tampak gambaran mitosis. Jadi mitosis terjadi pada zona proliferasi, ya. Kemudian zona pematangan, zona hipertrofi, zona maturasi, ya. Nah, ini kondrosit tetap tersusun kalau memanjang, cuma mengalami hipertrofi, tumbuh, mengandung glikogen, lipid, selnya tampak besar, pucat. Di sini sel menghasilkan fosfatase. Jadi fosfatase dihasilkan pada zona 3. Fosfatase dihasilkan pada zona 3, ya. Kemudian
zona kalsifikasi, pengapuran. Matriks tulang rawan, ya matriksnya dari tulang rawan diendapi mineral tulang. Ini dilakukan oleh osteoklas yang masuk ke dalam kampus, ya, karena kosong diduduki kampusnya, mau dibangun jadi kampus baru oleh tulang, oleh osteoklas, diendapi mineral tulang. Diendapi mineral tulang, kondrosit bentuknya tetap. Itu matriks antara lakuna mulai ada tanda-tanda kerusakan. Jadi mulai di sini perusakan-perusakan ya oleh osteoklas. Ada kapiler-kapiler dengan sel osteogenik. Di sini juga muncullah sel-sel osteoblas. Osteoblas itu ada B, membuat, membangun ya. Osteoklas itu kuat, dihancur-hancurkan semua. Kemudian di gambarnya ini ada osteoblas ya di sini. Kemudian di zona 5 ini, ini kalau sudah rata ini kampusnya, didatanglah osteoblas untuk membangun ya. Sudah beda dengan di sini ya. Di sini tidak ada lagi kondrosit, sudah habis dimakan sama osteoklas ya. Mulai dibentuk osteoblas, membentuk, membangun ya. Ini di bawahnya sama di atas ya. Jadi itu ada kapiler sel osteogenik. Jadi di sini hanya sampai zona 4, tapi yang jelas ada sampai zona 5, zona penulangan atau sinostosis. Kemudian apa saja histofisiologi dari tulang, penyokong pelindung, cadangan kalsium, vitamin A, C, D, faktor hormonal, parathormon, kalsitonin, hormon pertumbuhan. Saya kira kuliah sampai di sini ya. Ini tulang. Ini persendian dibicarakan di anatomi ya. Ada sinostosis, diartrosis, sinkondrosis, sindesmosis. Ya, terima kasih ya, kuliah sampai di sini. Dimengerti sampai sini, Husain? Tapi dok. Dimengerti sampai sini? Tapi dok, iya dok, insya Allah dok. Ya. Terima kasih ya, sampai di sini kuliahnya. Sistem muskuloskeletal ya. Tapi dok, iya dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih, sama-sama.